Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga semuanya tetap sehat dan bersemangat. Pada video kali ini kita masih membahas pertemuan sebelumnya, yaitu tema 2, subtema 2, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan fisik. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas perjuangan Indonesia melalui jalur diplomasi, dan terakhir kita akan membahas tentang agresi militer Belanda. Beberapa perjuangan diplomasi yang ditempuh oleh negara Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia diantaranya 1. Perjanjian Linggarjati, 2. Perjanjian Renville, 3. Perjanjian Rumruyen, dan keempat, Konferensi Meja Bundar. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Pada 10 November 1946, Indonesia dan Belanda melaksanakan perundingan Linggarjati. Perwakilan Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda dipimpin oleh Sir Merhon. Hasil perundingan tersebut ditandatangani pada 25 Maret 1947 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia bersama Belanda bekerja sama membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang ketiga, bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pemimpinnya. Kedua, Perjanjian Renville. Belanda melancarkan agresi militer Belanda I yang mendapat protes dari masyarakat internasional. Indonesia dan Belanda kemudian melakukan perundingan Renville pada 8 Desember 1947 di atas kapal perang USS Renville milik Amerika Serikat. Wakil Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan wakil Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Isi perjanjian itu adalah sebagai berikut. Pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Barat, dan Sumatera. Kedua, Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Ketiga, Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. Keempat, tentara RI yang berada di daerah kekuasaan Belanda harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Hasil perjanjian Renville merugikan Indonesia karena wilayahnya menjadi semakin sempit. Ketiga, Perjanjian Rumruyen. Perjanjian Rumruyen ditandatangani di Jakarta pada 7 Mei 1949. Pihak Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Isi perjanjiannya adalah sebagai berikut. Pertama, gencatan senjata atau penghentian tembak-menembak antara Indonesia dan Belanda. Kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Ketiga, para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda dibebaskan. Keempat, segera mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Yang terakhir, konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar dilaksanakan pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Rumruyen. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, sedangkan Belanda dipimpin oleh Mr. Van Maarschaveen. Hasil dari perjanjian itu diantaranya 1. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Kedua, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda.
Dalam uni itu, Indonesia Belanda akan bekerja sama, kedudukan Indonesia dan Belanda pun sederajat. Ketiga, Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang-hutang Hindia Belanda sebelum tahun 1945. Keempat, masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Agresi militer Belanda. 1. Agresi militer Belanda 1. Belanda mengingkari hasil perjanjian Linggarjati, lalu melakukan agresi militer Belanda 1 pada 21 Juli 1947 ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Tentara dan rakyat Indonesia dapat mendesak tentara Belanda menggunakan taktik perang gerilya. Kedua, agresi militer Belanda 2. Belanda mengadakan agresi militer 2 ke ibu kota Republik Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Presiden Soekarno ditangkap Belanda, tetapi sempat memerintahkan Syafruddin Prawira Negara melalui radio untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Agresi militer Belanda 2 mendapat berbagai protes dari dalam maupun luar negeri. Pihak internasional kemudian mendesak agar Indonesia dan Belanda segera mengadakan perundingan. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat. Jangan lupa untuk subscribe ya video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.